Oke. Menurut sejarahnya Petra, ini Bapak Ibu, Petra artinya apa? Ada yang tahu? Dari bahasa apa itu kata Petra? Ada yang tahu? Yunani. Yunani artinya batu, ya, atau rock, ya. Dan bukan orang Petra yang asli yang panggilnya Petra. Orang asli panggilnya Rakim atau Rakim. Rakim atau Rakim artinya batu. Kita langsung ingat suratul Kahfi, ya. Sudah baca suratul Kahfi hari ini Bapak? Belum, ya. Nanti harus baca. Jadi inna ashabal kahfi warraqimi, ya, kanu min ayatina ajaba, ya, idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Orang Nabatian yang tinggal di Petra dulu Bapak Ibu, orang Arab, suku Arab, tapi asli bukan dari sini, asli datang dari Arab Saudi. Puncak Huri itu di atasnya ada bangunan berwarna putih. Bangunan itu seperti masjid kecil, dan banyak yang di sini panggilnya Maqam Harun. Dan Harun menurut banyak percaya itu Nabi Harun alaihissalam, kakaknya Nabi Musa. Salah satu trail yang ada di sini, jalur jalan kaki yang suka trekking di sini, jalan kaki di Petra bisa naik ke atas sekitar 6 jam itu perjalanannya ke atas, 6 jam jalan kaki. Petra adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan, berbatasan dengan Gunung Jabal al-Makbah di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arobah yang membentang dari Laut Mati ke Teluk Aqaba. Daerah sekitar Petra telah dihuni sejak 7000 sebelum Masehi, dan orang-orang Nabatean mungkin telah menetap di tempat yang akan menjadi ibu kota kerajaan mereka pada awal abad keempat sebelum Masehi. Pekerjaan arkeologi hanya menemukan bukti kehadiran Nabatean sejak abad kedua sebelum Masehi. Pada saat itu, Petra telah menjadi ibu kota mereka. Orang-orang Nabatean adalah orang Arab nomaden yang berinvestasi di Petra yang dekat dengan rute perdagangan dupa dengan menjadikannya sebagai pusat perdagangan regional utama. Ini jalannya menaik menurun. Kita agak turun. Oh, Sekitar 15 derajat dari awalnya sampai paling ujung ada sekitar 15 derajat. berarti pulangnya baru naik ya, Ya pasti. menanjak. Jalannya agak naik. Kita sekarang masuk ke lewat jalur utama ke Petra. Ada yang lain, jalur lain, tapi itu bukan yang utama. Yang utama di sini saja. Jadi pariwisata semua wisatawan harus lewat sini. Ada 2 jalur. Halo. Ada satu untuk jalan kaki, ada satu untuk kuda, itu yang di sebelah kiri. Oke. Ya. Dan kita menuju arah pusatnya Petra yang dari zaman dulu jalurnya utama, pintu masuknya utama, gerbangnya utama dari sini, lewat sini. Oke. Batunya kita bisa lihat batu yang sedimen, batu sedimen yang batu dari pasir yang dulu ada di dalam air atau di bawah air dan laut atau danau. Dan orang yang dulu tinggal di sini namanya suku Nabatian yang ukirannya itu pahatan di dalam batu seperti itu yang di sebelah kiri. Kita mulai lihat bisa berdiri lepas. Ini masalah di sini di Petra. Dulu orang Nabatian mudah sekali untuk memahat.
Tapi nanti susah sekali untuk jaga itu dari erosi sama abrasi. Oh. Dan ya ada beberapa tanaman yang sudah mulai hilang, rusak karena hujan, karena air. Karena batu ini tidak keras, tidak terlalu keras. Sudah bisa lihat pahatan-pahatan yang di depan kita. Semua pahatan yang kita lihat adalah kuburan. Oh. Itu dulu untuk makamkan orang di sini. Jadi mereka pasti memahat kuburannya, bikin kuburannya sebelum mereka meninggal. Nah itu yang bayar mereka sendiri. Jadi kuburannya itu tergantung kelasnya. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Jadi kuburannya bisa jadi besar, bisa kecil, bisa sederhana. Oh, lubang-lubang itu pintu masuknya. Lubang itu semua kuburan. Oh, nah ini guys. Jadi masuknya dari lubang-lubang ini. Oke. Lanjut. Ya. Dulu jalannya lebih tinggi, tapi ada yang rusak, ada yang hancur karena banjir. Banjirnya setiap tahun ada banjir di sini. Kiriman dari Bogor langsung ke sini. Tahu aja. Dan orang yang itu tinggal di sini dulu 2000 tahun lalu. Kita bicara tentang waktu yang 2000 tahun yang lalu atau lebih. Oke. Orang suku Nabatian namanya. Suku Nabatian atau Al-Abbad itu salah satu suku Arab yang dulu tinggal di Arab Saudi, pindah ke sini pada abad ke-5 sebelum Masehi. Cari kesempatan untuk dapat manfaat dari tempat ini. Mungkin mereka cari dulu tempat subur untuk tanahnya, cari air, cari makanan untuk dombanya, karena orang yang berpindah-pindah. Tapi karena dulu kafilah banyak lewat sini. Kenapa kafilah lewat sini? Karena di sini ada air, ada makanan. Jadi unta itu perlu banyak air. Kalau tiba di tempat yang dapat air, makanya banyak orang Nabatian yang mulai kerja dengan kafilah-kafilah itu dapat manfaat dari mereka. Kafilahnya itu bayar mereka untuk dapat air, untuk dijaga atau untuk bekerja di sini. Cara pahatan itu sudah dari atas ke bawah, dan itu kelihatan dari tangga-tangga itu yang di Ya, atas. Mereka mulai memahat di atas, harusnya lanjut ke bawah seperti itu yang kanan, tapi karena mungkin tidak ada cukup uang atau ada kesalahan yang mereka buat, mereka pindah, tidak lanjut. Oh. Tapi buat kita sekarang penting sekali untuk melihat bagaimana cara pahatan dulu dari atas ke bawah selalu. Harus bikin tangga atau platform di atas dan mulai pahatannya biar nggak jatuh, harus mulai dari atas. Itu lebih cocok kalau mulai pahatannya dari atas ke bawah selalu. Ya itu makamnya. Bapak Ibu, pahatan yang kita lihat ini semua pahatan ya, seperti itu kelihatan dengan dua bahasa itu. Bahasa yang di atas itu bahasa Nabatian, bahasa orang sini, bahasa daerah, bahasa mirip sekali bahasa Arab. Cara tulisan sama itu, kanan kiri. Bahasa Arab, bahasa sama. Tapi tulisan yang paling di bawah, paling rendah itu tulisan Yunani Bapak Ibu, bahasa Yunani. Artinya sama, yang Arab atau yang Yunani sama. Tulisan itu Bapak Ibu menjelaskan tentang kuburan itu yang kiri. Sebut nama orang yang punya kuburan itu yang kiri. Yang kiri itu punya pilar-pilar itu yang di atas. Itu pengaruh Mesir Bapak Ibu. Kita bisa lihat obelisk itu di atas ya. 1, 2, 3, 4. Obelisk itu asli dari budaya Mesir, tapi ada di sini karena itu sebagai pengaruh yang orang Nabatian dapat atau adopsi dari budaya-budaya lain ya, seperti Yunani, Romawi. Kalau tangga-tangga itu yang kanan itu dari budaya Assyrian, Irak, Iran ya, di sana dari timur. Ada yang Yunani, ada yang Romawi, banyak sekali. Karena banyak itu budaya-budaya itu ada di Timur Tengah semua. Dan orang Nabatian sudah melihat itu. Mereka pedagang, mereka pergi kemana-mana belajar banyak dari budaya-budaya itu. Diadopsi ya. Diadopsi.
Nah guys, untuk masuk ke Petra ini memerlukan biaya 50 dinar Jordan. Tiketnya Kalau didolarkan sekitar 70 dolar US dollar. ya Bu. Nah, untuk biaya, nah ini tiketnya seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya 50 JD Jordan dinar. Nah, kalau buat teman-teman yang tidak sanggup berjalan kaki sejauh 2,5 kilometer, itu bisa menggunakan golf car seperti tadi yang lewat. Itu biayanya 40 dolar untuk pulang pergi dan 25 dolar for one way. Atau tadi kita juga di depan sudah melihat ada kuda. Itu kalau yang mau naik kuda dengan panjang 700 meter biayanya 5 dolar. Ini harga tanggal 2 Februari 2024. Kita lihat banyak lubang-lubang itu Bapak Ibu di atas. Itu semuanya alami, bukan pahatan ya. Kalau pahatan seperti yang ini masih dipahat, dan di dalamnya salah satu kuburan yang sederhana. Di dalamnya ada lubang, dan di dalam tanah juga di bawah pasti ada kuburan yang jasadnya ditaruh. Selalu Boleh di ke dalam sana? itu. Boleh dekat. Awas. Halo Indonesia. Halo. Banyak orang tahu ini orang Indonesia. Sudah tahu beberapa kata dari bahasa Indonesia. Berarti banyak orang Indonesia datang ke sini. Banyak, alhamdulillah banyak. Insya Allah lebih banyak nanti. Setelah nonton YouTube saya ya. Ya, nonton dan share. Ya. Biar banyak bisa nonton itu, bisa lihat. Kalau ada yang mau datang ke Petra dan butuh guide, bisa hubungin Ahmad. Nanti saya kasih nomor teleponnya di bawah habis selesai channel video ini ya. Itu terowongan. Biar tahu nanti Bapak Ibu jelas itu, gambarannya jelas. Itu terowongan. Ya, Terowongan ke yang mana? dipahat, lihat itu paling ujungnya. Iya, Pak. Ini ada terowongan, guys. Terowongan. Nah. Ini terowongan buatan ini dipahat oleh orang-orang Nabatean pada zaman dulu. Ini jalannya udah nyaman ya, di sini. Jadi nggak mesti lagi jalannya. Udah enak jalannya. Enggak, sebentar biar lihat dulu Bapak Ibu. Ya, kumpul dulu sebentar. Alhamdulillah sudah berhenti hujannya Bapak Ibu. Ya, ya. Alhamdulillah. Guys, kalau di perjalanan, di tengah perjalanan Anda ingin ke toilet, jangan khawatir. Ini di setiap spot ada toilet-toilet Bapak Ibu, tadi yang bisa digunakan. di bawah ada terowongan.
Terowongannya itu dipahat 2000 tahun yang lalu. Dan di mana kita berdiri sekarang ada seperti bendungan. Ini bendungan biar air nggak masuk ke dalam. Air itu dari mana? Tadi saya bilang kiriman dari Bogor langsung ke sini. Banjir. Orang Bogor mana? Ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang ada banjir bandang di sini. Banjirnya bisa bahaya. Makanya Petra ini bisa tutup kadang-kadang. Kalau hari ini hujannya deras, pasti tutup, nggak boleh masuk. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada banyak polisi, banyak ambulans di sini. Mereka bisa. Saya pernah kena banjir di sini. Pas mau keluar dari Petra banjirnya masuk. Tinggi sekitar 1 meter. Tapi cepat sekali karena Banjirnya tak kasih salam. nggak kasih salam, tapi salamnya keras itu. Oke, Bapak Ibu, lihat ada jembatan juga. Tadi kita sambil jalan, kita lihat beberapa pahatan. Lubang-lubang itu adalah kuburan semua, Bapak Ibu. Tapi kuburan yang tidak dipakai lagi. Itu kuburan yang orang Nabatian pakai dulu, tapi tidak ada orang yang pakai sekali. Petra, suku itu namanya Al-Abdul. Dulu tinggal sampai tahun 1986. 1986 pemerintah Jordan minta dari mereka harus pindah dari sini, dikasih perumahan yang gratis, rumah gratis. Sekarang mereka tinggal di sana. Kadang-kadang mereka diizinkan masuk ke sini untuk kerja di sini. Coba lihat ke dalam itu biar air tidak masuk. Kenapa bendungan di sini? Biar air tidak masuk ke dalam. Ke dalam itu ada seperti celah, Bapak Ibu. Karena kita sekarang sudah 800 meter. Dari sini sampai paling ujung ada 1200 meter lagi. Cepat Bapak Ibu ya. Jadi tidak susah, tidak berat. Celah ini yang dibawa alami Bapak Ibu. Bukan pahatan seperti terowongan yang tadi kita lihat. Jadi berarti dulu kiri sama kanan, kiri kanan dua gunung itu, kiri sama kanan, dulu satu. Dan terpisah dari gempa besar sekitar 40 juta tahun yang lalu menjadi celah seperti yang sekarang, dan orang Nabatian dari zaman dulu pakai celah ini sebagai jalur utama ke Petra. Tulisan yang ada di sebelah kanan, Sikh. Sikh itu nama celah yang di depan kita sekarang, Bapak Ibu. Ya. Meskipun kerajaan Nabatean menjadi negara klan Kekaisaran Romawi pada abad pertama sebelum Masehi, baru pada tahun 106 Masehi ia kehilangan kemerdekaannya. Petra jatuh ke tangan Romawi yang mencaplok Nabatean dan menamainya sebagai Arabia Petraea. Pentingnya Petra menurun ketika rute perdagangan laut muncul, dan setelah gempa bumi pada tahun 363 menghancurkan banyak bangunan. Di era Bizantium beberapa gereja Kristen dibangun, tetapi kota itu terus menurun. Dan pada era Islam awal kota itu ditinggalkan kecuali segelintir pengembara. Itu tetap tidak diketahui sampai ditemukan kembali pada tahun 1812 oleh Johann Ludwig Burckhardt. Oke, di sebelah kanan ada lantai. Lantainya itu yang asli, yang dibikin oleh orang Romawi setelah awal abad kedua. Itu batunya yang kelihatan di sini. Ih, bagus ya warna-warni ini. Karena air ini. Abrasi. Jadi kalau datang ke sana setelah hujan, itu warna-warna batunya lebih cantik-cantik lagi, warnanya lebih kelihatan lagi karena terkena air hujan yang menyerap di bebatuan itu.
Oke, tadi ada pertanyaan tentang longsor di sini. Bapak Ibu lihat di atas, kemungkinan jatuh suatu hari. Ya. Ini sudah dikawat-kawatin. Tidak jatuh. Ya, lihat warnanya. Itu dari apa? Itu dari besi yang ada di dalam pasir dan batu. Oksidasi besi atau iron oxide. Semakin ke dalam kita bisa lihat warnanya. Tapi bukan warna merah saja, ada warna lain juga, bisa kuning, kadang-kadang bisa abu-abu. Ya, fosfor ya, fosfornya juga. Saluran air itu Bapak Ibu dibuat juga 2000 tahun yang lalu. Ada dua saluran air, satu kiri dan ada satu kanan. Yang kanan ada di bawah, itu seperti pipa keramik. Di dua-duanya dibuat khusus untuk mengalirkan air dari mata air yang di atas, sekitar 5 kilo dari sini sampai ke dalam Petra. Itu sumber yang sepanjang tahun ada, sumber utama ke Petra yang bawa air ke Petra. Dan itu penting sekali seperti tadi saya menjelaskan di bawah Bapak Ibu. Semakin banyak air ada di sini dan makanan, semakin banyak kafilah yang mau ke sini. Ya. Kalau kita lihat lubang kayak itu yang kanan Bapak Ibu, modelnya dari budaya lain, tapi yang memahat orang Nabatian juga, itu berhala. Jadi di dalamnya ada patung dulu. Patung itu dewa dewi yang mereka menyembah. Banyak nama dewa dewi yang mereka menyembah waktu itu Bapak Ibu ada di dalam budaya Arab sebelum Islam. Itu maksud saya, itu patung yang kanan. Ya. Jadi dulu ada dewa dewi yang mereka menyembah seperti Allat, Al-Uzza, itu nama yang kita tahu dari budaya Arab sebelum Islam. Ya. Semakin banyak hujan, semakin bagus. Lihat Bapak Ibu, kalau sudah basah, warna batunya beda. Jadi Warna-warni. bagus ya. Beberapa pohon yang kita lihat di sini, seperti pohon yang ini, yang kanan, yang kering. Ini pohon tin Bapak Ibu. Tapi pohon tin liar. Ada tank juga ke sini. Jadi lihat daunnya yang kering Bapak Ibu, kelihatan daun tin ya. Tapi kalau berbuah, buahnya nggak bisa dimakan karena lihat langsung jadi kering. Akses ke kota melalui 12 km panjang ngarai yang disebut Sik, yang mengarah langsung ke Kasneh. Terkenal dengan arsitektur rokat dan sistem saluran airnya. Petra juga disebut kota mawar karena warna batu dari mana ia diukir. Ini telah menjadi status warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. UNESCO telah menggambarkan Petra sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga dari warisan budaya manusia. Pada tahun 2007, Al-Kasneh terpilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Petra adalah simbol Yordania, sekaligus objek wisata Yordania yang paling banyak dikunjungi. Jumlah wisatawan mencapai puncaknya pada 1,1 juta wisatawan.
Ya. Ini seperti tongkat. Ini kakinya. Ini kakinya. Ini sandalnya Nike ya. Ya. Nike. Bajunya kelihatan. Ya, sarung. Kepala sudah erosi, tidak ada. Di belakang dia bawa seperti ada hewan yang di belakangnya. Dia jalan Ya. Ada perut tuh ya, ada Ini kaki perutnya. kuda. sama perut. Ada perut, ada kaki belakang. Unta. Yuk, ada Satu onta dan ada satu orang di belakangnya juga. Ini dua kaki. Sama onta lagi ini Bapak Ibu. Tapi coba dulu lihat. Ini yang di depan. Leher onta sama kepalanya ke dalam. Mau masuk. Oh iya Ya, kelihatan. kelihatan mau masuk. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sana, kanan atau kiri maaf, ada dua onta, tapi yang di depan kelihatan lehernya ke atas, mau keluar dari kota Petra. Jadi seperti kafilah itu, satu yang masuk, satu yang keluar dari kota Petra. Kenapa harus memahat itu di sini? Itu pahatan Bapak Ibu. Dipahat karena itu salah satu pendapatan. Mungkin ya kita membayangkan itu karena tidak ada tulisan. Itu seperti simbol saja untuk kafilah, simbol kafilah. Karena kafilah itu pendapatan yang besar untuk mereka. Tanpa kafilah ke sini, pasti orang Nabataean tidak dapat apa-apa di sini. Karena pendapatannya, penghasilannya utama dari berdagang yang mereka pasti dapat dari kafilah yang ke sini. Ya, orang Nabataean, orang yang terbuka, yang dipercaya, orang Nabataean terbuka, makanya kita lihat banyak pengaruh-pengaruh di sini dari Yunani, Romawi, Syria. Ini adalah tempat penampungan air hujan dari orang Nabataean. Bendungan, nih bendungan. Bendungan air hujan. Dan dikeluarkan dari situ. Orang Nabataean sangat ahli dalam memanen air hujan, pertanian, dan ukiran batu. Petra berkembang pada abad ke-1 Masehi ketika struktur Al-Qatsneh yang terkenal diyakini sebagai makam Raja Nabataean Aretas IV dibangun, dan populasinya mencapai sekitar 20.000 jiwa. Ini dia yang paling cantik. Nah, ini dia pemandangan yang paling cantik. Ini adalah Al-Qatsneh yang terkenal, yaitu makam Raja Nabataean Aretas IV. Guys, ini Petra. Tapi kita tidak boleh masuk ke dalam. Ada tulisannya no entry. Nah, ini tapi tempat kuburan seorang raja ini zaman dulu. Masuk ke dalam. Nah, buat teman-teman yang ingin datang ke Jordan dan di sana bingung mau kemana, jangan segan dan ragu, segera hubungi saja guide kita, yaitu Ahmad, orang yang humble dan humoris. Oh ya, satu lagi, dia ini mukanya mirip seperti George Clooney, jadi kita bilang dia adalah George Clooney-nya Jordan.